Tahun 1136 Masehi, dunia Islam sedang tercabik. Di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, darah baru saja mengering setelah konflik antara kekuasaan khalifah dan sultan militer. Khalifah muda Ar-Rasyid Billah dilengsarkan setelah mencoba melawan dominasi dinasti Seljuk. Tak lama setelah itu, beliau dieksekusi secara misterius di pengasingan. Kekuasaan kini berada di tangan seorang pria yang tenang, tak menonjol, dan tidak dikenal banyak orang. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Al-Mustazhir, yang kemudian bergelar Al-Muqtafi li Amrillah, atau yang artinya yang mengikuti perintah Allah. Dari sinilah babak baru kekhalifahan Abbasiyah dimulai, sebuah masa di mana simbol kekuasaan mencoba menjadi pemilik kekuasaan sesungguhnya. Siapakah Al-Muqtafi li Amrillah? Al-Muqtafi adalah putra dari Al-Mustazhir Billah, Khalifah Abbasiyah sebelumnya, paman dari Ar-Rasyid Billah. Sebagai anggota keluarga istana, ia tak banyak terlibat dalam politik selama masa mudanya. Namun, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, bijak, dan tidak gegabah. Ketika Ar-Rasyid dilengsarkan, Sultan Seljuk, Mas'ud, membutuhkan sosok yang lebih patuh, tidak ambisius, dan tidak memprovokasi secara konflik. Maka, Al-Muqtafi pun diangkat. Namun, yang tidak disangka-sangka, pria inilah yang justru kelak akan memulihkan sebagian kekuatan politik Abbasiyah, perlahan-lahan, namun ketujuan. Bagaimana hubungan Abbasiyah dengan dinasti Seljuk di masanya? Berbeda dengan pendahulunya, Al-Muqtafi memilih jalan diplomasi. Ia tidak langsung melawan Seljuk, tetapi membangun hubungan yang rumit antara patuh dan diam-diam memperkuat diri. Sultan Mas'ud tetap menjadi penguasa militer. Namun, di dalam negeri, Al-Muqtafi mulai membangun struktur administratif yang lebih stabil. Ia menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi strategis. Ketika Sultan Mas'ud wafat, muncul konflik internal di tubuh dinasti Seljuk. Al-Muqtafi memanfaatkan kekosongan itu untuk mengambil alih Baghdad sepenuhnya, memperkuat pasukannya, dan mulai menunjukkan peran aktif dalam politik regional. Setelah kematian Sultan Mas'ud, muncul perebutan kekuasaan antara Sultan Muhammad II dan Sultan Malik Shah III. Kekacauan ini membuat dinasti Seljuk melemah. Al-Muqtafi mengambil kesempatan tersebut. Ia mendukung satu pihak dalam perang saudara dan menempatkan pasukannya untuk melindungi Baghdad dan sekitarnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Abbasiyah kembali memiliki pasukan militer yang independen dari Seljuk. Meskipun tak besar, pasukan itu loyal kepada khalifah. Al-Muqtafi juga memperkuat hubungan dengan gubernur daerah yang setia, seperti penguasa Wasit dan Tigrit. Dari situlah, ia kembali membangun pengaruh Abbasiyah secara perlahan-lahan. Dalam bidang pemerintahan, Al-Muqtafi adalah reformis senyap. Ia memperbaiki keuangan negara, menata ulang sistem pajak, dan mengurangi korupsi di kalangan pejabat istana. Ia membangun kembali kepercayaan masyarakat Baghdad terhadap khalifah, masjid-masjid diperluas, madrasah didirikan, dan lembaga fatwa dikuatkan. Hubungannya dengan ulama sangatlah baik. Ia menghormati mereka, mendengar pendapat mereka, dan menjadikan mereka penasihat utama dalam kebijakan sosial dan keagamaan. Al-Muqtafi sadar bahwa membangun kekuatan bukan semata dengan pedang, namun juga dengan ilmu dan keteladanan.
Al-Muqtafi wafat pada tahun 555 Hijriah atau tepatnya 1160 Masehi setelah memerintah selama kurang lebih 24 tahun. Ia meninggal dalam keadaan tenang, tidak tereksekusi, tidak terlengserkan. Sebuah kemewahan langka bagi seorang Khalifah Abbasiyah di masa itu yang penuh intrik dan kekacauan. Ia kemudian meninggalkan tahtanya kepada putranya, Al-Mustanjid, dan mewariskan sebuah pemerintahan yang lebih kuat dibanding saat ia menerima. Banyak sejarawan klasik memuji Al-Muqtafi sebagai khalifah terbaik Abbasiyah pasca masa keemasan, karena mampu memulihkan sebagian kekuasaan tanpa menumpahkan banyak darah. Al-Muqtafi li amrillah adalah contoh bagaimana simbol bisa kembali hidup di saat banyak yang menganggap kekhalifahan Abbasiyah hanyalah bayangan masa lalu. Ia membuktikan bahwa simbol pun bisa menjadi kekuatan jika diiringi kebijaksanaan. Ia bukan khalifah flamboyan, bukan pula orator ulung, tapi ia sabar, strategis, dan mampu membaca celah sejarah. Dari tangannya, Abbasiyah memperoleh kembali martabatnya, meskipun belum sepenuhnya bebas. Dan dari warisannya, kekhalifahan bisa bertahan puluhan tahun lebih lama. Inilah kisah tentang kebangkitan, bukan dengan pedang, tetapi dengan kesabaran dan akal. Jangan lupa subscribe dan share jika kamu merasa kisah ini menginspirasi, karena sejarah Islam bukan hanya tentang perang dan kemenangan, tapi juga tentang kesabaran dan strategi dalam sunyi. Terima kasih sudah menonton.